Kejadian horor apa yang bikin kalian gak betah ngekos di suatu tempat? Nah, ini ada cerita dari teman aku yang ngekos di Bandung. Kita panggil aja namanya Mia. Si Mia ini adalah mahasiswa Universitas Bandung yang kita gak usah sebut ya nama universitasnya. Dia itu mahasiswa semester akhir. Karena udah semester akhir, Mia memutuskan untuk pindah dari kosan lamanya ke kosan yang baru. By the way, kosan lamanya Mia ini berjarak sekitar 45 menit dari kos ke kampus. Karena merasa itu terlalu jauh, Mia memutuskan untuk mencari kosan yang dekat sama kampus. Bukannya nggak ada alasan sih Mia pindah ke kampus yang lebih dekat, karena Mia merasa mungkin waktunya nggak banyak kebuang supaya bisa ketemu dosen pembimbing, nggak perlu capek-capek ya gitu kan. Nah, singkat ceritanya Mia ketemulah nih sama satu kosan di daerah deket-deket kampus. Kebetulan di situ ada plang nomornya. Mia langsung dong nelpon yang punya kosan. Dia bilang, "Halo Bu, ini yang punya kosan ya. Saya mau ngekos di sini." Dia bilang gitu. "Oh ya udah, tunggu di situ ya," gitu kata si ibu. Nggak lama kemudian datanglah ibu-ibu paruh baya. Kita sebut aja namanya Bu Tuti. Bu Tuti datang ke Mia bilang, "Ini Mbak yang mau ngekos ya?" Ya jelas dong, Mia jawabnya, "Iya Bu, saya yang mau ngekos." Oke, setelah basa-basi seperti itu, Mia disuruh ngelihat lingkungan kosan, ruangan dalam kosan. Dan kata Mia, kosan ini tuh emang sempit. Tapi menurut Mia itu gak masalah. Karena Mia kan cuma menggunakannya untuk kayak pulang pergi aja gitu. Singkat ceritanya deal lah mereka. Mia bayarnya 6 bulan. Full ya, 6 bulan full. Nah, setelah itu keesokan harinya Mia pindahin nih barangnya dari kosan lama ke kosan baru, dibantuin sama sahabatnya namanya Loli. Di sini itu terjadi kejadian janggal yang pertama. Ketika Mia sama si Loli lagi beres-beres, tiba-tiba air di dalam kamar mandi hidup sendiri. Hidup sendiri, guys. Tapi Loli sama Mia gak ambil pusing karena mereka pikir itu airnya dari sumur. Maksudnya dari sumur itu berarti satu saluran sama kamar kos yang lain. Ya udahlah, mereka gak peduli. Mereka beresin sampai selesai semuanya. Udah menunjukin jam 6 sore. Karena udah malam, Loli pamit sama si Mia. "Mi, aku pulang dulu ya. Ini udah maghrib dan udah sore banget." Ya udah. Akhirnya Loli pulang dong. Dan Mia tinggal sendirian. Belum terjadi apa-apa saat itu. Ketika Mia lagi mau ngerebahin badannya ke kasur, tiba-tiba Mia dengar suara seorang perempuan yang merintih, kesakitan, dan minta tolong. "Tolong, tolong, sakit, udah, aku gak tahan lagi," katanya. Mia pikir itu suara dari kamar sebelah. Dia ngedongakin telinganya ke dinding kayak gini, tapi gak kedengeran apa-apa. Saat dia mau memalingkan wajahnya ke samping, dia kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat ada seorang perempuan yang lagi disiksa sama sosok besar yang matanya merah, serem. Dan saat Mia ngelihat itu, sosok hitam itu ngeliatin Mia kayak mau ngelakuin hal yang sama yang dia lakuin ke cewek itu. Kalian bayangin gimana jadinya Mia. Mia nge-freeze satu tubuhnya, gak bisa digerakin sama sekali. Mia coba baca ayat Al-Quran dalam hati, segala macem, berharap hal itu berhenti terjadi. Mia terus berdoa, tapi kejadian itu tetap berulang-ulang, berlangsung sangat lama, sampai azan subuh berkumandang. Setelah azan subuh berkumandang, baru bisa digerakin badannya Mia. Dan kejadian itu pun hilang dari matanya.
Semalaman guys, Mia nggak bisa tidur, cuma ngenyaksiin kejadian perempuan itu disiksa. Aduh, kalau gue jadi Mia mungkin gue akan pingsan. Tapi Mia takut banget sih bisa ngeliat kejadian itu semalaman. Udah gak nunggu lama, ketika pagi datang, Mia langsung bergegas pergi dari kosan itu. Dan di tengah perjalanan, Mia dicegat sama seorang bapak-bapak. Terus bapak itu dengan muka misterius, dia bilang sama Mia, "Kenapa mbak? Digangguin juga ya?" Mia kaget sekaget-kagetnya dan Mia gak menjawab apapun, dia langsung pergi. Ninggalin semua barang-barangnya. Dan hasil terakhirnya, Mia dengar katanya kosan itu adalah kosan yang paling angker. Dan orang-orang yang nginep di sana itu cuma bertahan 1 malam. Dan kejadian itu terjadi sama Mia. Oke, gimana? Ada yang ngalamin hal sama kayak Mia atau hal yang lainnya? Kalian bisa komen di bawah atau DM aku untuk ceritanya aku bacain juga kayak gini. Bye bye.